Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin empokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu di saat itu Yihe mulai mengaktifkan Light Magnetic Field untuk merasakan area sekitar. Yihe menilai selama semester terakhir dirinya telah meningkatkan kompatibilitas template Vampire Dio Brando menjadi 71%. Light Magneticnya cukup untuk mencakup seluruh wilayah. Dirinya khawatir kedatangan mereka akan mengejutkan beberapa tikus di selokan. Akan merepotkan jika mereka membiarkan tikus-tikus itu lolos. Lagi pula, bagian tersulit dari membasmi tikus adalah menemukan mereka, bukan membunuh mereka. Lalu Chujou pun mengajak mereka untuk memeriksa rumah yang diatur oleh Universitas Kekaisaran untuk mereka. Lalu tiba-tiba seorang warga sekitar menyapa mereka dan bertanya mau kemana. Apakah mereka butuh tumpangan? Dan Yihe pun seketika mengatakan bahwa misi telah dimulai. Lalu saat di perjalanan, paman beca ini pun bertanya kepada Yihe yang sangat sopan. Dari sekolah manakah mereka? Apakah sedang liburan ke sini untuk berwisata? Yihe menyebut bahwa dirinya asli dari Kabupaten Linshui. Kali ini bawa 2 teman main ke sini. Sekarang kuliah di Yuncheng. Paman ini pun kaget mendengar Yihe adalah orang asli Kabupaten Linshui. Paman ini pun bertanya ke warga Yihe siapa saja. Mengapa dirinya tidak pernah melihatnya? Yihe menyebut bahwa kakeknya bernama Yi Saurong. Beberapa tahun lalu meninggal. Setelah itu dirinya pindah. Orang ini pun akhirnya mengetahui bahwa Yihe ternyata anak keluarga Lauyi. Dalam pikiran Yihe, Yihe merasa beruntung saat di pesawat dirinya sempat belajar sedikit dialek Kabupaten Linshui. Dan identitas yang diberikan oleh Huadu memang benar-benar ada. Lalu paman ini pun tertawa dan menyebut ini hal yang bagus. Yihe masih ingat Kabupaten Linshui. Tidak lupa asal-usulnya. Pasti hidup Yihe akan diberkati. Kemudian berpindah ke markas tugas Huadu atau rumah lama Yi Saurong. Paman pun memberitahu Yihe bahwa 2 hari lagi di Kabupaten Linshui akan ada acara malam terbesar yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Saat itu Yihe wajib datang. Kalau Yihe ini pemalu dan tidak mau keluar, nanti dirinya bakal jemput secara langsung. Yihe pun mengerti dan mengucapkan terima kasih. Kemudian Chujou pun mengatakan bahwa rumah ini sudah belasan tahun tidak ditinggali. Sudah terbengkalai. Rumput liar dan nyamuk sangat banyak. Sepertinya mereka punya pekerjaan bersih-bersih. Mendengar hal ini, Yihe menyebut kalau urusan bersih-bersih dirinya yang jago. Dan seketika Yihe memberikan tekanan energi nuklir ke permukaan tanah. Hingga menghanguskan semua rumput liar yang ada. Chujou pun menyebut bahwa ini bukan bersih-bersih tapi membantai habis. Namun Yihe menyebut bahwa ini mudah dan cepat. Lalu Chujou meminta mereka untuk menyimpan barang bawaan lebih dulu. Dirinya mau pasang kamera mikro di sekitar rumah supaya mudah memantau. Lalu Liu Qingzu pun mengatakan bahwa dirinya akan memeriksa kondisi di dalam rumah. Dan di saat Liu Qingzu baru memasuki sebuah ruangan, Liu Qingzu meminta Yihe untuk segera datang dan memintanya untuk melihat ini. Yihe yang penasaran pun bertanya Liu Qingzu menemukan apa. Liu Qingzu menyebut bahwa di sini ada sebuah altar. Tidak tahu ini memuji apa. Benda ini diletakkan belakangan. Yihe pun seketika bertanya maksud Liu Qingzu mengenai meletakkan belakangan. Yihe mengatakan bahwa altar ini terbuat dari kayu. Kalau dari awal sudah di rumah lama ini pasti sudah lapuk.
Walau altar ini penuh debu, tapi setelah dibersihkan ternyata masih baru. Chujou yang baru masuk seketika menarik senjatanya dan bertanya maksud mereka, bahwa ini pasti ada orang lain yang meletakkan di rumah lama ini. Menurutnya, patung ini kelihatannya tidak enak dilihat. Dengan ini, baik ditebang saja. Namun, Liu Qingzu meminta Chujou menunggu lebih dulu dan tidak bertindak gegabah. Kalau ini adalah petunjuk penting, sebaiknya mereka periksa baik-baik. Yi He pun setuju, namun Yi He seketika mengeluarkan energi nuklirnya. Dan ini membuat Liu Qingzu panik dan bertanya Yi He setuju sama siapa, dan menyebut Yi He sebagai tukang bunuh. Liu Qingzu pun mengatakan bahwa minimal sebelum ditebang, lihat dulu wajah patung tanah liat ini di balik topengnya. Di saat Liu Qingzu membuka penutup mukanya, Yi He merasa ada sesuatu yang aneh dan segera Yi He menghentikan tindakan Liu Qingzu. Yi He pun mengatakan bahwa benda ini memang kotor dan meminta Chujou untuk menebangnya. Tanpa ragu, Chujou mengayunkan senjatanya dan saat benda ini terpotong, mereka pun kaget melihat kondisi patung tersebut. Mereka pun bertanya-tanya cairan hitam apa yang keluar dari patung ini. Yi He yang memperhatikan ini meminta benda hitam itu untuk tidak lari. Segera Yi He meminta Dio Brando untuk menangkapnya. Dengan cepat Dio Brando menangkap dan mencengkram makhluk ini dan segera Yi He meminta Chujou untuk menyegelnya. Liu Qingzu yang melihat hal ini nampak takut dan bertanya-tanya apakah ini. Namun di saat itu Yi He segera menyentuh pundak Liu Qingzu menggunakan energinya serta bertanya apakah Liu Qingzu tidak apa-apa. Dalam pikiran Yi He, nampaknya Liu Qingzu barusan terinfeksi energi mental dari benda itu. Harus diberi pasokan energi murni Wuqi. Dan sekarang setelah diberikan energi, Liu Qingzu yang kaget menyebut bahwa dirinya tidak apa-apa. Liu Qingzu sendiri menilai bahwa barusan ada yang aneh dan sekarang tiba-tiba rasa takutnya hilang. Dan tubuhnya menjadi hangat. Lalu Yi He menyebut bahwa sepertinya keanehan di Kabupaten Linshui ada hubungannya dengan patung tanah liat aneh ini. Penyelidikan mereka sudah maju ke satu langkah penting. Yi He pun meminta mereka berdua untuk menjaga benda ini jangan sampai terjadi perubahan aneh. Dirinya mau mengurus sesuatu. Dalam pikiran Yi He, di tubuh si paman tukang beca itu dirinya sudah pasang tanda radiasi nuklir. Kalau dihitung-hitung sekarang waktunya untuk menangkapnya. Kemudian berpindah ke kuil Buddha Jinsan Kabupaten Linshui. Paman beca datang ke kuil ini. Salah satu biksu pun menyambut paman beca ini dan memanggilnya dengan nama Liu Gengsen. Dan kepala bihara sudah menunggu Liu Gengsen di dalam. Liu Gengsen pun mengerti. Lalu saat ini Liu Gengsen pun masuk mengikuti biksu ini hingga Liu Gengsen sampai di depan sebuah gerbang besar. Lalu biksu ini menyapa kepala biara di depan gerbang. Ini adalah Liu Gengsen yang sudah mencapai standar pemberkatan yang sudah dirinya bawa. Liu Gengsen juga bilang ada sesuatu yang ingin dilaporkan. Lalu kepala biara bertanya kepada Liu Gengsen apa niatnya, mengapa tiba-tiba datang berkunjung. Dan di saat yang sama biksu ini seketika menyadari sesuatu ada orang lain yang datang. Dan seketika berubah wujud. Liu Gengsen yang melihat hal ini seketika kaget dan berlutut serta memohon kepada dewanya. Dan nyatanya tamu tersebut adalah Yi He yang seketika memberi salam dengan kakinya dan memecahkan kepala biksu ini. Yi He pun menyebut ini sangat kotor. Untungnya ada teknik The Word yang mengisolasi benda ini di luar. Kalau tidak bakalan susah dicuci kalau kena baju. Lalu Liu Gengsen ingat bahwa Yi He adalah anak dari keluarga Yi. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba dua patung besar yang berada di depan gerbang mulai menunjukkan pergerakan dan bersiap menyerang Yi He. Yi He tidak menyangka patung Buddha ini ternyata bisa bergerak. Di saat dua serangan datang, Dio Brando seketika menghentikan dua serangan ini. Melihat dua serangan mereka dihentikan, dua patung Buddha ini seketika menggunakan tangan yang lain dan menyerang Yi He secara langsung. Yi He yang melihat serangan ini segera memasang space ring di dalam keadaan tidak terlihat agar musuh tidak bisa mendeteksi penggunanya. Yi He segera menarik keluar senjata meteorit slashernya dan dengan cepat mengayunkan senjatanya hingga memotong semua tangan patung Buddha ini. Namun tidak berhenti sampai di situ, patung Buddha nyatanya juga bisa mengeluarkan serangan lain dari matanya. Yi He tidak menduga ini, patungnya bisa mengeluarkan laser dari matanya. Yi He pun bertanya-tanya apakah mereka benar-benar patung Buddha.
Selain itu yang disayangkan adalah laser ini terlalu lambat. Dengan ini biarkan dirinya lihat di dalam perut mereka, isinya rumput kering atau apa sebenarnya. Dengan satu kali ayunan, dua patung pun terbelah. Liu Genseng yang melihat hal ini pun hanya bisa terdiam dalam doanya dan tanpa dia sadari bahwa badannya juga ikut terpotong akibat serangan Yihe. Yihe yang tidak terlalu memperdulikan nasib Liu Genseng pun akhirnya mengetahui bahwa patung Buddha ini bukan makhluk hidup. Sejak awal Life Magnetic Field-nya tidak merasakan aura kehidupan yang seharusnya ada pada kedua patung Buddha ini. Tapi Yihe cukup penasaran bagaimana kota kecil terpencil seperti Kabupaten Lin Sui punya ciptaan teknologi semaju ini. Yihe pun merasa bahwa jawabannya mungkin ada di balik pintu ini. Bagaimanapun dirinya juga mahasiswa setidaknya punya etika mengetuk pintu dan untuk urusan mengetuk pintu dirinya serahkan kepada Dio Brando. Hingga Dio Brando mengetuk pintu ini berkali-kali hingga pintu besar itu hancur. Lalu Yihe pun kini mulai berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Yihe pun tidak menyangka ada ruangan lain di sini. Istananya sangat megah. Mereka bahkan membangun patung Buddha yang sangat besar. Yihe seketika menegur seseorang yang ada di dalam sini dan menyebutnya sebagai tikus kecil dan bertanya apakah tikus kecil ini tidak berniat untuk keluar. Lalu seseorang pun keluar dan mengatakan bahwa biara ini tidak punya masalah dengan Yihe. Mengapa Yihe datang menerobos? Yihe menyebut biksu ini terlalu banyak bicara. Biksu ini robot main jadi orang pakai kostum sampai kecanduan seperti ini dan seketika Yihe menebasnya. Dan nyatanya tiba-tiba biksu lain muncul lagi serta menyebut Yihe benar-benar penuh dengan dosa. Yihe pun meminta biksu ini untuk tidak banyak bicara. Namun di saat Yihe bersiap mengayunkan senjatanya, tiba-tiba area tempat Yihe berdiri mulai retak dan seketika hancur hingga membuat Yihe jatuh ke bawah. Yihe pun bertanya-tanya apakah tempat ini seperti saluran pembuangan. Bahkan setelah dihitung ada 18 pintu. Lalu dari balik-balik pintu muncul sosok mata yang memperhatikan Yihe. Yihe yang melihat hal ini mengatakan bahwa ini lagi-lagi monster kadal. Kali ini dengan jumlah yang sangat banyak. Masing-masing membawa fluktuasi kekuatan setara dengan level 1 sampai 2 petarung. Selain itu, gelombang kehidupan dari monster humanoid ini sangat mirip seakan-akan mereka semua hasil produksi massal. Yihe pun bertanya apakah ini manusia buatan atau biokimia. Mau mengandalkan jumlah pasukan banyak untuk menumpuk dan membunuh dirinya. Yang pernah coba cara ini sebelumnya rumput di atas kuburnya sudah setinggi 1 meter. Dan Yihe pun kini akan menggunakan teknik pedang syuang-syuang. Dan Yihe pun kini mulai memasang kuda-kuda untuk melakukan serangan. Hingga dalam satu kali ayunan Yihe telah memenggal banyak kadal yang ada di sekelilingnya. Yihe pun bertanya biara mana yang di bawah tanahnya memelihara begitu banyak monster menjijikan begini. Hingga kini Yihe berdiri di atas tumpukan semua mayat kadal. Lalu kini Yihe mencengkram salah satu kepala biksu yang terus mengulang-ulang kata bahwa Yihe benar-benar penuh dosa. Yihe pun menyebut biokimia bodoh ini yang kepalanya sudah dicabut tapi masih mengulang kalimat-kalimat rekamannya. Orang yang mengendalikan dari balik layar nyatanya masih belum muncul juga. Sepertinya kali ini mereka memancing musuh yang luar biasa. Tapi kemampuannya tetap segitu-gitu aja. Dan tak berselang lama tiba-tiba area tersebut bergetar dan nyatanya patung Buddha super besar itu kini mulai bergerak dan memasuki mode tempur. Robot ini pun mengatakan bahwa Yihe sudah tidak bisa diselamatkan. Yihe tidak menyangka patung ini ternyata masih bisa berubah bentuk. Robot ini pun seketika melepaskan pukulannya dan meminta Yihe untuk kembali jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Yihe yang dihadapkan dengan pukulan ini tidak bergeming sedikit pun dan menantangnya. Di saat pukulan robot sudah mengenai Yihe, tiba-tiba sistem peringatan mendeteksi tanda peringatan bahwa ledakan energi melebihi batas. Lengan kanan terlalu panas, sistem pun menganggap ini sebuah kesalahan dan energi terus meningkat. Robot ini pun bingung dengan apa yang terjadi hingga Yihe muncul dengan bentuk titan kolosal yang dipadukan dengan template di mola. Dan dengan cepat Yihe membalas serangan ini dengan pukulannya. Tidak berhenti sampai di situ, Yihe seketika kembali mencengkram kepala robot ini. Yihe menekankan bahwa ini belum selesai dan rasakan lututnya yang hitam dan keras ini.
hingga wajah robot pun kini hancur tidak berbentuk lagi. Dan kembali sistem memberikan peringatan serius bahwa banyak kerusakan di area kepala. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.